Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan pada pertemuan ketiga. Kita masih tetap di bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang apa itu arti Pancasila. Sebelumnya Ibu ulang dulu. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pada materi pertemuan ketiga ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian, tujuan pembelajaran yang terakhir, yang keempat, yaitu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, kalian coba perhatikan gambar di samping adalah pidato kepresidenan presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Di dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa, sebagai pihak menyebutkan masa 1959 hingga masa 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Selanjutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini terjadi pada peristiwa pemberontakan PKI atau biasa yang dikenal dengan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI di sini berusaha merebut kekuasaan, disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya, pada penerapan masa ke masa Pancasila, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat, atau yang lebih sering didengar yaitu Tritura. Selanjutnya, di dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa, adapun isi Tritura sebagai berikut. Yang pertama, di sini rakyat menuntut bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Ini adalah isi Tritura, 3 tuntutan rakyat. Selanjutnya, yaitu penerapan dari masa ke masa. Kalian coba perhatikan, ini gambar presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Soeharto, dan wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Selanjutnya, penerapan dari masa ke masa juga di sini dalam artinya mengalami suatu kemunduran ekonomi dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pada tahun 1998, hal inilah terjadi dan rakyat bersama dengan para mahasiswa menyebutnya dengan masa reformasi. Dengan demikian, turunnya Presiden Soeharto dan naiklah Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia. Demikianlah materi yang Ibu dapat sampaikan di dalam pertemuan ketiga ini. Selamat belajar dan selesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Jangan lupa prokes dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.